Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, Gus Govirin selaku Sekretaris Jenderal Opop Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning, Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa materi kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dali Arfian, SPNS, selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, kami persilakan Gus Govirin untuk memberikan pengantar sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini. Kepadanya dipersilakan. Matur nuwun Mas Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para bunyai, para gus, para ning, para ustadz ustadzah sekalian, wabil khusus Pak Dali Arfian. Terima kasih atas kerawuhan semuanya. Pertama, kita bersyukur pada Allah pada siang yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam kenikmatan. Sehingga kita bisa mengikuti klinik OPOP Jawa Timur pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita memiliki sebuah produk, maka harus pandai menentukan harga. Kemahalan, ya tidak ada yang beli. Kalau terlalu murah, ya kita tidak dapat untung, malah rugi. Oleh karena itu, strategi pricing itu menjadi strategi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Strategi yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kadang orang itu menentukan harga sebuah produk didasarkan pada proses produksinya. Bahan baku habis berapa, bahan tenaga kerja habis berapa, bahan penolong, overhead, habis berapa. Di total, itu namanya harga pokok produksi. Kemudian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan, margin. Nah, ditambah dengan keuntungan yang diinginkan, itu namanya harga jual. Maka ketika dipasarkan, ketika di marketingkan, ya, ketika ditawarkan, itu calon pembeli atau calon konsumen tidak berani untuk menawar karena saking mahalnya harga. Satu, calon konsumen itu tidak mau menawar karena sudah lihat kompetitor lainnya itu lebih murah. Sehingga kalau kita salah di dalam menentukan harga, ya barangnya tidak laku. Nah, sekarang dibalik. Kalau basisnya itu tidak pada proses produksi, tetapi basisnya pada pasar, ya, market based orientation. Nah, kalau berbasis pada pasar, maka kita lihat pesaing kita. Kalau untuk harga sarung misalnya, sarung itu sekualitas yang milik kita, di pasaran berapa harganya? Kita bisa nggak di bawah itu? Nah, ketika kita orientasinya pada harga pasar, maka kita akan mencari cara agar bahan bakunya, tenaga kerjanya, bahan penolongnya itu bisa ditekan sedemikian rupa agar harga produknya bisa memenuhi keinginan dari pelanggan. Saya kira Pak Dali Arfian nanti akan berdiskusi ya
tolong disimak baik-baik dan tanyakan ya sampai tuntas ya sampai tuntas. Ya, saya nggak ngerti kenapa backgroundnya Pak Arfian kok kebalik itu. Itu namanya mirroring. Itu namanya mirroring, jadi mungkin dicari cara supaya nggak mirror. Karena kalau mirror jadinya kliniknya kebalik. Terima kasih, saya ucapkan selamat. Ini saya sedang di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Barusan selesai Khotmil Quran, menandai ditutupnya rangkaian acara HUT RI ke-80 Provinsi Jawa Timur bersama Ibu Gubernur, dan beliau sekarang sedang perjalanan menuju ke Pasuruan untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada siang hari ini menjadikan manfaat dunia akhirat, dan apa yang kita dengarkan dari narasumber menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Saya kira itu, terima kasih semuanya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wa akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Wafirin atas pengantarnya pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya lanjut ke materi. Apakah Bapak Dali Arfian sudah bisa bergabung? Cek, sudah bisa. Baik, Suara saya terdengar, Mas? terdengar Bapak. Oke, siap. Baik, monggo untuk materi kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Govirin, matur nuwun untuk kesempatannya. Akhirnya ini saya bisa mengisi di klinik OPOP begitu ya. Alhamdulillah, Kemudian, sami-sami Pak Arfian, Oke. matur nuwun. Nah, ini sebenarnya kita akan sharing bersama saja Bapak Ibu karena kita belajar bersama-sama karena kan pengalaman Bapak Ibu juga pastinya sudah sangat eh, lama juga ya mungkin di menjalankan bisnis terutama di koperasi OPOP ini. Nah, sehingga eh, mungkin dari apa yang saya paparkan nanti apabila ada yang eh, perlu ditanyakan atau misalnya oh kok di usaha saya seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan bersama-sama gitu. Baik, Bapak Ibu, ini izin saya share screen ya. Sudah masukkah? Sudah terlihat Sudah ya? Bapak, cuman ke Zoom, terlalu Zoom. Nah, sudah. Oke, baik. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus dari koperasi pondok pesantren di seluruh Jawa Timur, mohon izin ini kita mulai untuk materinya, yaitu temanya hari ini adalah 101 Pricing Strategy. Nah, gitu. Jadi 101 ini untuk klarifikasi dulu, 101 ini bukan 100 cara strateginya yang akan kita ungkapkan ya, tapi 101 ini adalah istilahnya adalah introduction atau perkenalan tentang pricing strategy gitu. Nah, pembahasan kita nanti di sini ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah framework dasar harga. Nah, sebenarnya pembentukan harga dari produk itu gimana sih? Nah, itu ada 3 pilar utamanya yang menentukan harga. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian ada break even point. Nah, ini adalah titik impas dari bisnis kita. Kemudian harga promosi, gimana caranya kita menentukan harga promosi. Kemudian psikologi harga. Nah, ini kita juga harus tahu nih bahwa konsumen kita itu punya psikologisnya masing-masing yang ternyata eh, itu memberikan dampak terhadap bagaimana dia itu ada willingness to pay-nya atau bagaimana konsumen itu mau membayar suatu produk. Itu ternyata dipengaruhi juga oleh kondisi psikologisnya. Kemudian ada multi-part pricing dan ads-on. Nah, ini strategi juga bagaimana memecah harga supaya kita bisa meningkatkan profit kita secara maksimal. Kemudian ada kompetisi harga,
bagaimana kita merespon dan bersaing di pasar supaya produk kita juga lebih unggul dan memiliki daya saing yang bagus gitu. Dan yang ketujuh adalah eh, menilai eh, value yang dihargai oleh konsumen. Nah, ini cara mengukurnya seperti apa, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengkomunikasikan harga dan value dari konsumen gitu. Langsung kita mulai untuk poin yang pertama. Nah, ini adalah framework dasar harga. Nah, dalam menentukan harga, Bapak Ibu, kita biasanya ada tiga dasar. Tadi sudah disinggung juga oleh Gus Govirin ya. Yang paling sederhana itu adalah cost-based pricing. Cost-based pricing ini artinya harga yang kita tentukan terhadap suatu produk itu dia berdasarkan dari total biaya ditambah margin keuntungan yang kita inginkan gitu. Nah, total biayanya ini terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, contohnya kalau biaya tetap itu misalnya sewa tempat, kemudian kalau yang eh, biaya tidak tetap itu contohnya adalah bahan baku. Nah, seringkali kalau misalnya Bapak Ibu produknya itu yang misalnya makanan atau produk fashion gitu. Nah, harga bahan baku itu kan sangat fluktuatif sekali ya. Nah, itu makanya dia akan mempengaruhi dari total harga kita gitu. Nah, ini cost based pricing eh, menetapkan harga berdasarkan biaya dari produk kita. Kemudian yang kedua adalah competition based pricing. Nah, ini yang disebut oleh Gus Govirin tadi yang market base ya. Jadi di sini kita melihat nih eh, kompetitor kita kan pasti banyak ya, pelaku usaha itu nggak cuma kita. Misalnya kita jual eh, beras gitu. Nah, yang jual beras kan nggak cuma kita saja, tapi ada juga pelaku usaha yang lainnya. Nah, di sini kita eh, mapping. Di sini ada C1 itu kompetitor dengan harga terendah, kemudian C2 ini adalah kompetitor dengan harga tertinggi. Nah, kita kalau mau mengambil strategi ini, maka kita range harganya itu di antara C1 dan C2. Itu bisa kita ambil rata-rata atau bisa kita ambil medianya. Artinya dari list kompetitor kita itu yang paling banyak itu titik tengahnya di mana. Nah, itu eh, di medianya begitu. Kemudian yang ketiga adalah value based pricing. Ini berdasarkan nilai. Nah, sebenarnya value based pricing ini adalah strategi yang paling menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena kita tahu eh, konsumen itu dia mau bayarnya berapa, kemudian konsumen itu juga merasa eh, dia nggak rugi bayar lebih karena value yang dia dapat itu juga sepadan gitu dengan apa yang dia bayar gitu. Nah, sebenarnya ini adalah strategi yang terbaik. Tetapi untuk menentukannya ini agak sedikit tricky Bapak Ibu. Jadi karena kalau kalau value base ini kan setiap konsumen itu punya value masing-masing ya. Contohnya kayak misalnya si A gitu. Si A ini dia mau beli baju karena dia suka warnanya gitu. Karena dia misalnya si A ini dia kayak suka banget sama warna merah gitu. Makanya dia kayak pokoknya yang penting bajunya warna merah. Nah, dia oke, dia mau beli gitu karena dia kayak pengkoleksi gitu. Nah, beda lagi dengan si B. Si B ini dia lebih mentingin size-nya misalnya karena dia misalnya badannya agak besar gitu ya. Nah, akhirnya dia tuh yang penting yang bisa mengakomodasi eh, kebutuhannya dia gitu, yaitu ukurannya yang cukup besar gitu. Karena kan nggak semua eh, produsen itu dia memproduksi dengan size-nya dia gitu. Jadi value ini bisa berbeda-beda setiap konsumen, makanya di sini juga agak sulit menentukan dasarnya itu seperti apa. Nah, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan caranya itu dengan membuat persona buyer. Nah, persona buyer ini adalah dia apa namanya average dari rata-rata pembeli kita yang akan membeli produk kita. Jadi eh, dari persepsi kita
bisa gali lebih dalam. Jadi orang ini tuh sebenarnya butuhnya seperti apa sih? Kemudian yang most important, yang paling penting buat dia itu apa gitu. Nah, itu yang akan bisa kita jadikan dasar untuk membuat value based pricing gitu. Kemudian lanjut kita ke break even point. Nah, eh, pasti kita dalam membuat usaha tujuannya itu adalah supaya kita untung ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita untung tuh minimal kita harus sudah mencapai BEP. BEP ini adalah titik impas di mana biaya yang kita keluarkan itu eh, ya sudah terbayar begitu. Tapi di sini kita nggak rugi dan nggak untung gitu. Nah, di sini rumusnya untuk BEP ini adalah biaya tetap dibagi harga jual dan dikurangi biaya variabel per unitnya gitu. Jadi harga jual ini juga akan berubah ketika biaya tetap dan biaya produksinya juga berubah gitu. Gitu. Nah, kenapa sih BEP ini penting gitu? Nah, karena dengan kita tahu BEP, kita juga tahu target barang yang harus kita jual itu berapa dalam setiap bulannya. Jadi supaya nutup itu kita harus jual berapa. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi harga yang kita tawarkan ini apakah terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya punya kedai kopi nih. Kedai kopi saya, oke, awalnya saya tetapkan harganya itu 20.000 per cupnya. Harganya 20.000 per cupnya. Nah, eh, saya dalam sehari-hari biasanya penjualannya itu di kisaran eh, 100 gitu misalnya. 100 per hari, 100 cup per hari, artinya dalam satu bulan saya bisa menjual 3.000 3.000 cup per bulan gitu ya. Ternyata 3.000 cup ini itu nggak nutup BEP-nya. Jadi ketika biayanya sekian, kemudian saya jualnya itu hanya mampu di 3.000 unit. Nah, makanya dengan harga jual eh, 20.000 itu ternyata nggak nutup gitu. Nah, akhirnya saya bisa adjust itu jadi 25.000 misalnya untuk memenuhi BEP-nya ini gitu. Jadi dengan pakai rumus BEP ini minimal kita bisa tahu harga jual kita itu harusnya berapa supaya tidak rugi gitu. Nah, ini belum ditambah marginnya juga ya. Nah, kemudian harga promosi. Nah, sebelum kita membuat harga promosi, Bapak Ibu, penting bagi kita untuk tahu tujuan dari promosi kita itu apa. Biasanya orang tuh bikin promosi itu supaya yang penting produknya laku, yang penting tempatnya itu rame gitu. Nah, tujuannya itu dia harus lebih spesifikkan gitu. Jadi, apakah ini terkait dengan misalnya ada produk baru yang mau dikenalkan uh, ke konsumennya gitu, atau misalnya produknya udah ada, udah jelas semuanya, tapi kita pengen menarik pelanggan baru, atau misalnya uh, dulu kita punya pelanggan si A ini dia suka ke tempat kita beli produk kita, tapi kok sudah 2 bulanan ini dia nggak balik lagi gitu. Nah, itu ada apa? Nah, misalnya kita pengen recall pelanggan lama supaya mereka balik lagi. Tuh. Kemudian menghabiskan stok lama. Nah, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu di retail gitu, itu kan setiap produk pasti ada masa kadaluarsanya juga kan. Atau misalnya produk fashion. Nah, itu kan ada trennya juga. Nah, ini untuk menghabiskan stok lama itu kita bisa pakai promosi. Kemudian untuk meningkatkan cash flow jangka pendek. Nah, misalnya karena kita kan butuh cash juga ya. Nah, biasanya orang yang promosi ini dia bayarnya tuh harus cash gitu. Jadi nggak bisa dia bayarnya tuh nyicil atau apa namanya kredit gitu. Nah, makanya dengan kita bikin promosi, kita juga bisa meningkatkan cash flow usaha kita gitu. Jadi kalau kita butuh cash flow cepat, salah satunya itu kita juga bisa ngasih harga promosi gitu. Nah, bentuk umumnya ini bentuk dari promosinya ini harus disesuaikan dengan tujuan dari
produk kita gitu. Misalnya di sini untuk diskon persentase atau potongan 20% atau 50%. Nah, ini bisa dipakai untuk recall pelanggan lama gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah pembelian eh, berapa kali gitu, nah dia bisa dapat potongan diskon sekian persen gitu. Nah, akhirnya orang yang lama itu dia bisa kembali lagi kan ke tempat kita kayak gitu. Kemudian buy one get one. Nah, buy one get one ini bisa untuk yang pertama untuk menarik pelanggan yang baru gitu. Karena biasanya orang-orang kalau ada promo buy one get one yang orang yang sebelumnya itu nggak tertarik itu bisa tertarik. Nah, itu strategi yang bisa digunakan untuk menarik pelanggan baru. Kemudian ini bisa dipakai juga untuk menghabiskan stok yang lama gitu. Misalnya Bapak Ibu jualan sepatu gitu. Nah, tapi untuk tipe yang ini, tipe Z misalnya. Nah, si ini tuh tipenya agak kurang laku di pasaran. Nah, akhirnya Bapak Ibu jual dengan strategi promo buy one get one. Nah, ini akan bisa mengurangi stok yang lama. Nah, kemudian ada cashback. Nah, cashback ini bisa untuk menarik pelanggan baru maupun recall pelanggan lama juga. Bisa juga dipakai untuk produk launch gitu. Nah, ini nanti strateginya itu jangan langsung ini ya, eh, misalnya harganya aslinya itu dia 100.000, tapi dengan adanya cashback eh, 10% kan jadinya 90.000. Nah, itu jangan langsung harganya itu di 90.000, tapi harganya tetap 100.000, tetapi cashbacknya itu bisa berupa poin atau berupa kredit. Nah, ini biasanya yang suka dilakukan sama brand-brand besar gitu. Jadi eh, nanti itu konsumen akan nabung poin gitu, istilahnya nabung poin. Nah, poin itu nanti bisa ditukarkan untuk produk lainnya gitu. Jadi harga yang kita pasang itu sebenarnya tetap 100.000, tapi yang dibayarkan itu juga tetap 100.000, tapi yang didapat konsumen itu nggak langsung potongannya, tapi cashbacknya itu berupa poin kayak gitu. Nah, kemudian ada bundling. Nah, bundling ini biasanya paket paket promosi. Eh, Misalnya kita jual produk itu, kita jual HP. Nah, kita jual HP itu nggak cuma HP-nya aja, tapi kita jual juga langsung sama chargernya juga, sama eh, earphone-nya juga. Nah, itu paket bundling. Kalau misalnya dia beli satuan itu harganya misalnya serat, harganya misalnya 5 juta gitu. Tapi dengan bundling, ketika semuanya itu produknya itu sudah mencakup beberapa produk lainnya, itu secara eh, value of money itu lebih menguntungkan. Misalnya cukup dengan kalau misalnya beli HP-nya aja cuma 5 juta, tapi kalau misalnya sekalian sama chargernya, kemudian earphone-nya dan sebagainya itu cukup nambah 500.000 aja. Nah, itu paket bundling. Sementara kalau misalnya beli terpisah, kalau HP-nya sendiri 5 juta, terus earphone-nya sendiri misalnya 450, terus chargernya sendiri 200 misalnya. Nah, itu kan eh, lebih mahal kan jatuhnya kalau beli terpisah. Nah, kalau beli bundling itu lebih murah. Nah, ini bisa untuk tujuannya di sini bisa untuk produk launch juga, bisa menarik pelanggan baru juga. Tuh. Sejauh ini ada pertanyaan mungkin? Belum ada ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini kita psikologi harga. Nah, jadi ternyata efek psikologis dari konsumen itu mempengaruhi dari harga apa namanya harga yang ingin dibayar gitu. Nah, ini yang biasa kita kenal ada charm pricing, harga ganjil. Nah, Bapak Ibu kalau sering belanja di supermarket itu biasanya kan pasti ada nah kayak gini 99.900 gitu. Dibanding kita pasang harga 100.000, orang pasti akan lebih pilih ini karena oh masih di bawah 100.000 gitu. Nah, lebih murah. Padahal bedanya cuma 100 rupiah aja kan aslinya. 100 rupiah, tapi orang itu bisa lebih tertarik beli ini eh, karena orang itu melihatnya itu biasanya tuh cuman harga di awalnya doang. Jadi kayak
dua digit pertama atau sebelum titik ini. Jadi karena orang tuh baca dari kiri ke kanan, nah ketika dia lihat harganya tuh eh, di bawah 100, nah ini dia bisa lebih eh, perhatiannya tuh langsung tertarik di sini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya toko retail gitu, toko retail, kemudian di situ ada produk air mineral banyak gitu kan, air mineral banyak. Nah, di situ pengen menjual yang produk tertentu. Nah, si produk itu nanti bisa dikasih strategi seperti ini. Jadi harganya tuh pakai angka yang lebih kecil di belakangnya. Misalnya kayak yang satunya itu dijual 4.000, yang satunya itu 3.800. Nah, itu kan sebenarnya kelihatannya cuma beda Rp200 saja, tapi orang-orang mungkin akan lebih tertarik beli yang 3,8 itu. Karena terlihatnya itu sudah kayak beda 1.000 gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada prestige pricing. Nah, ini kalau misalnya produknya Bapak Ibu ini adalah produk-produk yang memiliki citra atau persepsi yang sebuah kemewahan atau eksklusivitas gitu. Nah, contohnya adalah jam tangan atau misalnya eh, tas bermerek atau eh, mungkin misalnya kalau di UKM itu misalnya batik tulis gitu. Nah, kalau batik tulis kan biasanya memang pasti mahal ya. Kalau itu harganya murah, itu kemungkinan konsumen itu akan curiga apakah eh, sebenarnya ini kainnya memang bagus atau apa namanya tintanya itu pewarnanya ini gampang pudar atau enggak gitu. Nah, ketika kita menjual produk-produk yang memang itu dipersepsikan bahwa itu barang mewah atau eksklusif, nah itu memang harga itu harus dipatok tinggi gitu. Karena orang yang seperti ini tuh memang sebenarnya sudah punya kemauan untuk membayar lebih. Cuman dia butuh validasi kalau produk yang dibeli itu emang beneran eksklusif buat dia saja gitu atau eksklusif untuk kalangan tertentu saja gitu. Jadi ini jangan sering-sering diobral harga ketika produk kita itu pengennya yang dipersepsikan dengan kualitas dan eksklusivitas gitu. Nah, kemudian price anchoring atau jangkar harga. Nah, ini biasanya juga terjadi di supermarket-supermarket atau di mall-mall gitu. Nah, biasanya tuh harganya ada yang harga dicoret terus dikasih harga yang lebih murah gitu. Nah, ini itu dinamakan jangkar harga atau price anchoring gitu. Kemudian ada strategi decoy effect. Nah, decoy effect ini sebenarnya adalah kita di sini membuat satu produk lagi, produk tambahan yang sebenarnya itu produknya hanya untuk memancing saja gitu. Nah, contohnya itu misalnya kita jual minuman. Minuman itu kita biasanya tuh kalau jual cuman ukuran besar dan kecil saja. Nah, kalau besar dan kecil saja, ada kecenderungan orang itu akan memilih yang kecil saja gitu. Tetapi ketika kita eh, punya decoy effect, nah decoy effect ini misalnya kita dari produk kecil dan besar saja. Nah, kita tambahin ada produk sedang gitu. Nah, yang produk yang kecil tadi itu eh, biasanya orang itu akan lebih cenderung memilih yang tengah-tengahnya gitu. Jadi dia nggak beli yang besar, nggak beli yang kecil, tapi dia akan lebih banyak eh, di yang produk tengahnya itu. Nah, karena menurut mereka itu eh, kalau misalnya dia mau nyoba produk baru atau makanan baru misalnya, dia belinya itu nggak kebanyakan atau nggak terlalu sedikit gitu. Nah, ini decoy effect strategi yang bisa digunakan. Kita bisa menambahkan produk baru yang supaya memberikan persepsi bahwa harga yang terbaru ini adalah harga yang best deal gitu. Nah, selanjutnya ini adalah multi-part pricing dan add-ons. Jadi, multi-part pricing ini bedanya adalah misalnya ini kita beli
tiket pesawat gitu atau beli minuman gitu ya, chat time misalnya. Nah, biasanya kan ada tambahan-tambahan gitu ya, kayak toppingnya gitu. Kalau misalnya beli tiket pesawat itu kita nggak cuman jual tiketnya saja, tapi bisa juga bagasinya tambahan bagasi, kemudian window seat atau yang dekat jendela. Nah, orang-orang yang pengen itu ya dia harus bayar lebih gitu. Nah, itu kita bisa pakai multi-part pricing. Jadi memang orang-orang yang kebutuhannya itu misalnya dia memang cuma pengen ya udah yang penting dia pengen terbang dari Surabaya ke Jakarta aja, eh, nggak perlu dia harus duduknya itu di samping jendela. Nah, itu ya harganya yang basic standar gitu. Nah, tapi ketika dia pengen duduk yang di samping jendela misalnya atau yang eh, di jalur yang orang bisa lewat atau di bangku yang paling depan misalnya. Nah, itu bisa kita charge dengan harga lebih gitu. Nah, kemudian kalau yang add-ons ini penjualan tambahan di mana sebenarnya item-item yang kita tambahkan ini adalah bukan item-item yang utama gitu. Misalnya Bapak Ibu punya kedai kopi di sini. Nah, Bapak Ibu jual es kopi gitu. Nah, es kopi sebenarnya yang dicari kan memang kopinya kan. Memang kopinya, tapi es kopi ini biasanya pakai susu juga nih. Nah, susunya nanti Bapak Ibu bisa menawarkan misalnya susunya tuh pakai oat milk atau susunya misalnya plant based, misalnya kayak pakai almond milk gitu, susu almond. Nah, itu harganya nanti bisa beda lagi gitu. Walaupun sebenarnya yang dia cari itu awalnya kopinya, tapi karena item susunya itu juga diubah-ubah, atau misalnya dari gulanya itu pakai gula aren, bukan yang gula kristal itu. Nah, itu harganya nanti juga akan bisa berubah. Nah, seringkali Bapak Ibu add-ons dan sebagainya itu justru kita bisa dapat margin lebih itu dari situ, gitu. Kemudian, nah, menghadapi kompetisi harga, ini yang sering dihadapi eh, koperasi dan UKM nih. Seringnya eh, kita nggak bisa jual harga mahal-mahal karena kompetitor itu jualnya segini gitu. Nah, gimana sih kita mensiasatinya gitu? Nah, dalam kompetisi harga itu di sini ada empat strategi, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada price leadership. Price leadership ini di mana kita yang memimpin penentuan harga gitu. Jadi kita di sini yang lebih dominan gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi market leader posisinya, kita bisa pakai price leadership ini. Biasanya orang-orang akan mengikuti harga produk kita gitu, atau nggak akan jauh lah dari produk kita. Kemudian ada price matching. Nah, price matching ini kalau semisalnya eh, produk kita tuh sebenarnya value-nya atau benefit yang didapatkan itu ya nggak jauh-jauh beda dari produk yang ditawarkan sama eh, pengusaha yang lain gitu. Misalnya kayak kita jualan kertas gitu. Kita jualan kertas ya secara gramasi sama gitu. Misalnya sama-sama 75 gram gitu. Dari warnanya juga sama dan sebagainya sama. Nah, ini kalau misalnya kompetitor utama kita dia kasih harga sekian, nah kita bisa ikut juga di harga sekian. Itu namanya price matching. Nah, tapi price matching ini nanti lama-lama dia bisa eh, mengakibatkan apa namanya price war atau perang harga gitu. Nah, ini sebenarnya kurang bagus gitu. Kemudian ada penetration pricing. Nah, ini pricing yang bisa digunakan ketika Bapak Ibu itu baru masuk ke sebuah pasar gitu. Jadi, semisalnya Bapak Ibu ini pemain baru gitu. Sebelumnya di awal ini udah ada penjual-penjual telur asin misalnya. Nah, Bapak Ibu produknya masih baru nih. Nah, gimana ya supaya menarik pelanggan atau kita pengen market share kita itu ada gitu. Nah, untuk mendapatkan market share itu strategi yang digunakan itu adalah penetration pricing ini. Jadi kita awalnya itu memberikan harga yang terendah terlebih dahulu, tapi ketika kita sudah mulai mendapatkan pelanggan yang loyal, nah itu mulai harganya itu mulai sedikit-sedikit dinaikkan begitu. Kemudian ada
skimming pricing. Nah, eh, kalau skimming pricing ini dia adalah eh, kita sudah menetapkan awalnya itu harganya itu yang tinggi dulu, baru setelah itu diturunkan pelan-pelan. Nah, skimming pricing ini biasanya untuk produk-produk yang contohnya adalah produk teknologi. Contohnya seperti HP gitu. HP atau laptop gitu. HP kan kayak sekarang modelnya cepet-cepet sekali ya gantinya. Kayak misalnya ada series yang terbaru, misalnya anggaplah Samsung mengeluarkan series terbarunya S25 gitu misalnya. Nah, di awal-awal dia pasti ngasih harganya itu akan sangat mahal gitu karena memang fitur-fiturnya itu masih hanya ada di HP-nya itu aja gitu, hanya di brand itu doang dan di produk itu saja gitu. Tetapi lama-lama kompetitor kan akan mengikuti juga ya. Misalnya kamera yang ditawarkan itu 1000 megapiksel gitu anggaplah gitu. Nah, atau bisa zoom sampai 100 kali gitu. Awalnya memang yang bisa itu cuma brand itu saja gitu. Tetapi ketika brand-brand lain mulai masuk, itu tuh sudah bukan menjadi sesuatu yang berharga lagi, sehingga kita harus menurunkan harganya itu secara pelan-pelan. Nah, ini yang disebut dengan skimming pricing. Jadi kita awal-awal itu menentukan harga yang tinggi, baru di kemudian harga yang lebih rendah gitu. Ini bisa juga dipakai untuk produk-produk yang sifatnya itu eh, musiman gitu. Contohnya kayak misalnya sekarang lagi 17 Agustus gitu kan. Biasanya orang kan nyari kayak bendera atau pernak-pernik semuanya yang nuansanya merah putih. Nah, biasanya kalau pas lagi momentumnya itu atau mendekati momentumnya itu harganya akan lebih mahal. Tapi kalau sudah lewat seperti ini sudah tanggal eh, 19 ya. Nah, ini harganya itu bisa mulai kita turunkan. Nah, itu namanya skimming pricing. Nah, kemudian, nah ini kalau perang harga ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan ya Bapak Ibu, makanya penting sekali kita dengan penjual-penjual lainnya itu juga membentuk asosiasi ya supaya kita itu enggak terjadi perang harga gitu. Karena dengan perang harga ini eh, yang pasti yang jelas adalah margin dari keuntungan kita juga akan turun. Yang kedua juga dari harga ini yang diuntungkan cuman konsumennya saja. Dan yang ketiga itu konsumen itu akan lebih eh, akan menunggu istilahnya tuh menunggu orang-orang nih biar si penyediaannya ini perang harga dulu deh, saling ngasih diskon gede-gedean dulu deh, baru kita beli gitu. Nah, itu konsumen bisa juga kayak gitu. Jadi dia kayak sengaja menahan pembelian atau nggak beli dulu, nunggu si para penjualnya ini kayak frustasi baru mereka jual dengan harga serendah-rendahnya baru mereka mau beli. Nah, makanya di sini antar penjual atau antar produsen itu juga harus punya asosiasi yang kuat sehingga dia harganya itu bisa lebih stabil gitu. Nah, kemudian menilai value bagi pelanggan. Nah, ini yang bisa kita jadikan untuk tadi eh, value based pricing. Tadi kan sebenarnya value based pricing itu adalah yang menurut para ahli itu adalah strategi yang terbaik, penentuan harga yang terbaik. Cuman kan kita minusnya adalah kita memang harus melakukan riset terlebih dahulu yang lebih mendalam. Sebenarnya value bagi pelanggan itu seperti apa sih gitu. Nah, cara-caranya ini kita bisa dari survei atau wawancara langsung ke persona buyer kita. Nah, ini survei ini semisalnya eh, ini statistik sih ya, statistik kalau survei misalnya populasinya itu di tempat Bapak Ibu itu ada berapa di misalnya Bapak Ibu jual produknya ini jual peci gitu, misalnya jual peci gitu di Gresik misalnya. Nah, di Gresik ini kira-kira target marketnya siapa? Misalnya target marketnya di situ adalah santri-santri juga gitu atau eh, sekolah-sekolah madrasah-madrasah gitu. Nah,
di situ populasinya itu ada berapa sih orang-orangnya. Nah, kemudian dari populasinya itu kemudian yang sesuai dengan target marketnya itu berapa. Kan kalau misalnya sekolah Islam aja itu juga banyak ya jenisnya Bapak Ibu, ada yang boarding school, ada yang ini, itu kan dia juga dari harganya, dari segmentasinya itu kan sudah berbeda-beda gitu. Nah, kemudian wawancara langsung ini biasanya kita dengan wawancara langsung itu keuntungannya kita akan dapat data yang lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak orang-orang itu sebenarnya pengennya seperti apa itu kita bisa dapat di wawancara langsung ini. Kemudian analisis conjoin. Nah, analisis conjoin ini eh, kalau misalnya market kita juga sangat luas, nah ini kan nggak mungkin kita wawancarai satu-satu gitu ya, karena itu selain memakan waktu yang lama, itu juga eh, menentukan target yang untuk kita wawancara itu juga sulit gitu. Nah, dengan analisis conjoin ini sebenarnya metodenya hampir sama dengan survei ini, tetapi di situ nanti kita akan meranking fitur-fitur yang penting bagi konsumen gitu. Nah, misalnya kita jual eh, laptop gitu. Nah, kita jual laptop sebenarnya orang-orang dari yang mau beli ini yang paling dibutuhkan itu apanya sih? Kayak misalnya dia ranking yang paling penting itu adalah RAM-nya misalnya, atau misalnya dari segi ukuran eh, layarnya, atau eh, after service-nya, misalnya kayak ketersediaan kalau misalnya rusak nih. eh, ini bisa di mana ya buat servisnya. Nah, itu kita kasih ranking-ranking gitu. Jadi bagi si pelanggan nanti mereka yang akan mengurutkan fitur-fitur mana yang menurut mereka itu ranking satu, kemudian ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Nah, dari data itu tadi itu bisa kita apa namanya? Kita buat rata-rata, ternyata fitur yang paling berguna itu adalah fitur A gitu. Misalnya ternyata orang-orang beli laptop itu yang dibutuhkan itu prosesornya gitu, yang paling dicari-cari. Nah, sehingga itu yang jadikan nilai jual kita. Jadi ketika eh, prosesornya kita misalnya yang terbaru gitu, misalnya i9 gitu. Nah, itu harganya akan jauh lebih tinggi ketika dibanding misalnya dia i7 tapi RAM-nya dia lebih besar, kemudian dia layarnya juga kualitas layarnya itu juga lebih HD gitu. Nah, itu eh, bisa jadi poin utama untuk menentukan harga yang berdasarkan value. Kemudian analisis nilai ekonomi. Nah, analisis nilai ekonomi ini bisa berupa waktu atau uang gitu ya. Contohnya adalah eh, contohnya kayak misalnya 17 Agustus tadi. Nah, misalnya saya di 17 Agustus ini mau ada upacara gitu misalnya. Upacaranya tuh wajib wajib pakai topi merah gitu. Wajib pakai topi merah. Nah, padahal sebenarnya saya ya nggak suka warna merah gitu, tapi ini wajib pakai topi merah. Jadi yang penting topi apapun itu yang warna merah akan saya beli gitu, karena saya butuh cepet buat acara besok gitu. Nah, orang yang terdesak karena waktu dan sebagainya karena harus di warna itu, nah itu pertimbangannya itu melalui analisis nilai ekonomi ini gitu. Kemudian menganalisis data perilaku. Nah, analisis nilai eh, data perilaku ini bisa kita lihat dari misalnya kayak kita punya kedai kopi tadi. Nah, kita punya kedai kopi itu orang-orang tuh ternyata sukanya beli cappuccino gitu, anggaplah. Ternyata orang-orang tuh suka beli cappuccino. Nah, ketika dia orang-orang beli cappuccino, ternyata dia itu ditambah juga sama beli pastry-pastry juga gitu, atau kue-kue lainnya gitu. Nah, itu nanti kita bisa pakai paket bundling dan sebagainya dengan melalui data perilaku ini gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita punya cafe atau apa gitu, terus kita ada stroke juga, itu stroke itu jangan langsung dibuang, tapi itu juga jadi catatan yang penting. Jadi ketika konsumen itu beli menu A, dia akan beli apa lagi ya. Kemudian
kalau dia beli menu B, nah tambahan lainnya itu apa ya? Nah, data itu yang bisa kita gunakan, yang itu nanti bisa kita pakai untuk promosi-promosi selanjutnya gitu. Jadi contohnya nih, si pelanggan ini sukanya dia cappuccino, tapi dia juga suka pastry eh, croissant gitu misalnya. Nah, biasanya orang-orang akan beli itu, misalnya seperti itu. Nah, oke kita nggak dapat margin yang bagus di cappuccino, tapi kita bisa dapat di pastry-nya, di croissant-nya tadi gitu. Itu yang bisa harganya bisa kita up. Nah, sehingga bisa saling menutupi gitu. Jadi satu pelanggan ini dia bisa kita maksimalkan profitnya seperti itu. Nah, ini nilai-nilai ini juga tidak selalu fungsional. Nilai itu bisa berupa ekonomi, bisa emosional, bisa juga berupa sosial gitu. Ini. Nah, kemudian mengkomunikasikan harga dan value. Nah, eh, ini slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir. Jadi eh, kadang itu konsumen itu nggak tahu dia itu bayar ini tuh untuk apa, dapatnya apa gitu. Nah, kita itu jangan menjelaskan fiturnya saja karena banyak orang itu membeli bukan hanya karena fitur, tapi eh, banyak orang yang awam fitur, terutama kayak yang teknologi misalnya. Nah, kita misalnya jual produk, nah kita bilangnya punya sensor 108 megapiksel gitu. Nah, cuman orang tuh nggak bisa membayangkan 108 megapiksel itu sebening apa sih gitu kan. Dibanding 50 megapiksel emang bedanya kayak gimana gitu. Nah, ketika kita itu kan agak sulit ya dipersepsikannya. Nah, yang benar itu kita menjualnya, nah contohnya dengan sejernih kristal gitu. Sejernih kristal sama sejernih air putih kan beda ya. Nah, itu kayak cara komunikasinya kita seperti itu. Jadi wih, kalau misalnya kristal berarti ini kayak memang fiturnya ini benar-benar premium gitu kan. Kemudian kita juga ngasih konteks harganya juga. Nah, ini adalah contohnya kalau yang di sini adalah dengan bayar secangkir kopi bisa dapat seluruh data bisnis Anda. Nah, ini contohnya kalau misalnya produknya Bapak Ibu berupa data center gitu. Data center itu kan data itu sekarang jadi komoditas yang sangat penting gitu ya. Orang-orang itu berusaha untuk melindungi datanya mereka gitu. Nah, eh, ini kita bisa pakai analogi, misalnya kayak secangkir kopi harganya berapa sih kalau secangkir kopi gitu kan. Misalnya kalau yang di warung-warung aja, misalnya 5.000 per cup gitu, 5.000 per cup kan murah banget. Nah, ini ternyata dengan kita subscription 5.000 per bulan saja, itu data kita sudah aman. Nah, itu kita jangan ngomongnya tuh langsung 5.000, tapi kita analogikan misalnya dengan secangkir kopi seperti itu. Kemudian transparansi juga. Nah, ini contohnya adalah biji kita jual kopi ini agak lebih mahal karena memang kopi ini dibudidayakan secara organik gitu. Atau misalnya kita jual tas kria ini mahal gitu. Kenapa kok bisa mahal? Karena ya ini tuh kita tuh ada pemberdayaan orang-orang lokalnya gitu. Jadi kita nggak pakai pabrik atau kita itu bukan produk yang impor gitu. Jadi kita dengan membeli produknya kita berarti eh, Bapak Ibu konsumen itu juga turut memberdayakan pengrajin lokal. Nah, itu bisa dikomunikasikan ke calon konsumennya juga. Jadi ada storytellingnya gitu istilahnya. Nah, kemudian ada juga gunakan testimoni atau studi kasus. Nah, ini kalau misalnya produknya Bapak Ibu itu masih baru, masih belum terlalu banyak dikenal, nah itu pastikan juga ada testimoni-testimoninya juga dari orang-orang yang sudah menggunakan produk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan mungkin pernah kenal dengan istilah eh, brand ambassador, kemudian KOL atau Key Opinion Leader atau influencer. Nah, itu sebenarnya itu beda-beda juga Bapak Ibu, tergantung tujuannya kita. Brand ambassador ini misalnya eh, brand ambassador ini biasanya memang orang yang sudah terkenal dan dia itu punya power yang cukup
gitu ya. Contohnya adalah eh, brand ambassador, anggaplah zaman dulu gitu ya. Shopee misalnya dia pakai brand ambassadornya waktu itu pakai Blackpink gitu. Nah, biasanya karena sebenarnya dia tuh nggak suka belanja, tapi gara-gara eh, apa namanya istilahnya tuh idolnya dia atau artis favoritnya dia itu mempromosikan itu, akhirnya dia make gitu. Nah, itu brand ambassador. Sebenarnya orang-orang yang dia tuh yang nggak punya kapabilitas di situ, cuman karena dia itu fansnya banyak, basisnya banyak, nah itu dia dia disebut brand ambassador. Kemudian key opinion leader atau KOL. Nah, KOL ini adalah orang-orang yang dia itu memang punya eh, keahlian gitu, keahlian buat mereview-review produknya sehingga kita itu eh, mau membeli produk yang sama juga gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu suka nonton YouTube, terus mau beli HP atau mau beli laptop gitu, nah itu kan ada konten kreator kayak contohnya yang gadgetin itu, yang halo saya David di sini, nah tahu ya. Nah itu kan itu disebutnya kita KOL itu adalah orang-orang yang dia memang paham teknologi sehingga kita kan misalnya kita nggak terlalu paham nih sama ini. Nah, dengan kita nonton itu kita jadi paham, oh iya sih memang fitur yang kita cari itu. Sehingga kita mau beli produk yang itu juga gitu. Nah, itu dari KOL. Sementara kalau influencer ini sebenarnya kayak mini versionnya dari brand ambassador, cuman dia itu tidak ofisial gitu sifatnya. Jadi kayak cuman sementara saja, misalnya kayak konten kreator yang dia itu kayak tidak konsisten di satu topik saja. Misalnya kalau yang gadgetin tadi kan dia konsisten di eh, tema-tema yang berbau teknologi ya, baik itu eh, handphone atau laptop atau komputer gitu. Nah, tapi kalau influencer ini dia kayak segala macam itu ini gitu dihantam gitulah sama dia. Jadi dia dia juga nge-review makanan, dia juga nge-review tas juga, dia juga nge-review brand teknologi juga. Nah, berarti kan sebenarnya keahliannya dia itu bukan di situ gitu ya, tapi karena dia followersnya banyak, nah akhirnya influencer ini juga punya power untuk mempengaruhi harga-harga. Nah, itu yang bisa dijadikan juga untuk testimoni ini. Nah, kemudian ini kalau yang di samping, nah, contohnya ini mulai tanggal 9 Maret diberlakukan penyesuaian tarif harga. Nah, ini biasanya Bapak Ibu jangan bilang kalau harganya itu naik gitu. Kenapa kalau harga naik ya orang-orang akan males beli gitu. Nah, biasanya kita ngomongnya itu ada penyesuaian tarif harga. Jadi bahasa-bahasa yang lebih diplomatis gitu. Jadi kalau eh, Bapak Ibu ada karena kondisi apa, sesuatu kondisi apa, misalnya dikarenakan ada gagal panen gitu ya di daerah mana sehingga produk kita ini harus mengalami penyesuaian harga gitu. Atau misalnya karena ada keterlambatan pasokan barang, nah ini kita terpaksa melakukan penyesuaian harga. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu biasanya akan lebih diterima oleh konsumen daripada kita langsung ngomong eh, harga ini besok bakal naik ya gitu. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderatornya untuk mungkin ada tanya jawab. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Dali atas pemaparan materinya. Monggo untuk Bapak Ibu yang apabila ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan. Yang tadi ada chat masuk juga ya. Oh iya Bapak. Oh, belum ada pertanyaan. Monggo untuk Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Materinya nanti akan saya bagikan ya ke Mas Randy juga. Jadi ada grupnya juga kan ya. Nanti akan dibagikan di situ. Tuh.
Atau mungkin Bapak Ibu mau sharing produknya apa, terus harganya gimana, dan tanggapan konsumennya seperti apa? Monggo untuk Bapak Ibu, apabila ada yang ingin didiskusikan. Suaranya tidak terdengar ya. Oh ya, ngapunten untuk Koperasi Al Muqtadiin mungkin dari jaringannya jenengan, karena mungkin dari saya suaranya Bapak Dali terdengar jelas. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Kami Rahmat Sokib dari Pondok Pesantren Tanbil Ghafilin Al Mustafa Gresik. Yang saya tanyakan adalah Bapak, untuk strategi pemasaran itu apa secara online, apakah kita harus apa ya, memasang pasar untuk bersaing lebih dahulu, apa harus memasang harga, maksudnya memasang harga lebih dahulu, apa harus meneliti dahulu ya untuk pesantren, ya untuk produk kami yang harus saya pasarkan, karena tidak jauh dari lingkungan kita itu banyak yang lebih murah, ada yang lebih kualitas. Itu bagaimana Bapak cara cara untuk menghadapinya, Pak? Nggih, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. sebelumnya Pak siapa tadi namanya? Pak Rahmat Sokib. Oh ya, Pak Rahmat. Produknya apa Nggih. Bapak? Produk kami sementara unggulan dari pondok kami itu ada kopi, Mm-mm. ada jamu. Jamu sama kopi ya. Nggih. Oke. Kalau kopi itu memang pasti sekarang sudah banyak yang jual ya Pak, apalagi trendingnya beberapa tahun eh, kali ini juga kopi itu lagi trending sekali gitu. Jadi pasti penjual-penjual yang lainnya itu juga banyak dan yang harga yang ditawarkan pun juga lebih variatif gitu. Nah, eh, untuk online itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya produk kita itu dijangkau oleh eh, orang luar di luar daerah kita gitu. Contohnya ya misalnya kan Bapak di Gresik ya. Kalau orang yang di Gresik dan dia memang tinggalnya di sekitar situ ya pasti dia kalau produknya Bapak nggak ada perbedaan dengan yang lainnya, dengan penjual-penjual yang lainnya, ya pasti dia akan pilih yang lebih murah tadi gitu. Tapi kalau misalnya online belum tentu yang murah tadi itu tersedia di online gitu. Nah, coba nanti Bapak bisa browsing dulu kopi yang sejenis dengan yang Bapak tawarkan itu harganya itu di range harga berapa gitu. Kalau boleh tahu ini kopinya kopi apa Pak? Kopi bubuk, Pak. Kopi bubuk jenis jenis kopi lanang gitu lah. Oke, kopinya dari mana? Jenis kopi lanang tapi bentuk bubuk. Iya, maksudnya kopinya itu ngambil dari mana Pak? Ngambil dari teman. Teman saya itu dari petani langsung. Oke, dari Teman petani saya yang langsung. apa mengelola, menggoreng, kita Mm-mm. yang mengemas. Oke, nah biasanya kalau kopi lanang ini kan dia yang bijinya cuma satu itu aja ya Pak ya. Dalam buahnya itu cuma satu biji itu yang Iya. disebut kopi lanang. Nah, Bapak bisa menambahkan tambahan juga eh, istilahnya tuh ini tuh dia di roasting di roastingnya itu apakah dia itu medium atau dia light atau dia tuh dark gitu. Karena biasanya orang tuh ya cuman keterangannya cuman jual kopi lanang seharga sekian misalnya 50.000 per piecesnya gitu.
Nah, Ya, tanpa dikasih keterangan-keterangan yang lainnya. Misalnya si kopi ini tuh dia disangrainya dengan metode ini sehingga nanti aman untuk asam lambung, kemudian juga kafeinnya dia juga lebih rendah gitu. Dan rasa yang ditimbulkan itu juga lain gitu. Nah, itu Bapak jelaskan secara lebih rinci seperti itu. Gitu. Kalau oh, harga-harganya misalnya Bapak pengen menawarkan harga yang lebih tinggi dari pasaran yang lainnya ya. Nah, itu cari kelemahannya mereka itu apa sih? Kadang biasanya tuh mereka mendeskripsikan produknya itu belum ini Pak, belum lengkap gitu. Gitu. Jadi orang tuh kayak kopi lanang tuh apa sih gitu kan. Nah, nggak tahu. Nah, tapi dari penjelasan produknya Bapak ketika lebih rinci, lebih ini manfaatnya apa, itu juga kandungan nutrisinya apa, itu akan bisa menaikkan harganya gitu. baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi pertanyaannya? Monggo dari Pondok Bahasa Izi. Pak, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Roshid dari aslinya, mohon maaf saya pakai akun ini nih, eh, akun usaha juga ini sebenarnya. Ya, Saya dari Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Nah, saya ada beberapa pertanyaan Pak, berkaitan dengan materi dan juga berkaitan dengan OPOP itu sendiri. Yang pertama itu berkaitan dengan materi, Pak. Jadi tadi terima kasih atas materinya sangat mendalam gitu ya. Jadi saya sangat tertarik sekali karena eh, apa namanya? Saya sangat sedang menentukan, kebetulan sedang kebingungan untuk menentukan pricing gitu ya. Nah, dalam hal ini eh, kami itu bergerak di bidang jasa sih, Pak. Bidang jasa. Jadi jasa eh, kursus, kemudian persiapan tes, kemudian bimbel seperti itu, Pak. hmm, Nah, eh, dari ketiga pendekatan penentuan harga yang tadi Bapak sebutkan, seperti ada cost base, competition base, value base, itu menurut Bapak mana yang paling sesuai untuk menentukan eh, apa ya untuk bisnis kami ya, Pak? Dan mengapa begitu, Pak? Karena kami jujur aja sedang mempelajari itu sih, Pak. Itu oke. nggih. Oh, bisa langsung dijawab atau mungkin eh mungkin saya juga boleh menyampaikan ini nggih, apa namanya? Ya, Yang kenapa terkait saya apa bisa ya? nggih terkait OPOP. Gih, monggo. Eh, nggih. Jadi saya sendiri itu sudah menjadi anggota OPOP sejak tahun berapa nggih? Pokoknya tahun 2000. Sudah dari awal-awal ya? Nggak, nggih, dari awal-awal, Pak. Nah, waktu itu saya memang masih aktif di pesantren ya di Darul Ulum itu. Kemudian waktu itu kami membawa produk snack ya, makanan ringan seperti itu. Nah, mohon maaf saat ini itu masih belum berjalan ya, Hmm, stagnan gitu. Nah, eh, kemudian saya mendirikan sendiri yaitu usaha yang eh, mungkin berbasis jasa ya Pak ya, karena tentang kursusan, kemudian tentang bimbel, dan ya alhamdulillah saat ini masih gencar-gencarnya sih, masih sedang banyak dicari gitu ya. Cuman jujur aja hmm. saya masih bingung pengelolaannya. Nah, pertanyaannya, apakah saya juga masih bisa disupport oleh OPOP meskipun saya eh, dalam hal ini untuk pendampingan produk di pesantren itu sedang stagnan. Jadi saya mendirikan sendiri yang produk jasa itu. Apakah saya masih bisa disupport oleh OPOP gitu? Itu sih kayaknya yang em, perlu saya tanyakan karena saya pengen juga bergabung dengan OPOP di produk saya yang baru ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Pak siapa tadi? Mohon maaf. Saya Ahmad Rosyid, Pak. Oh ya, Pak Rosid ya. Oke, Ya, Pak Rosid, saya jawab yang terkait OPOP tadi terlebih dahulu ya. Nah, oke kalau baik, yang Pak. OPOP tadi mungkin langsung bisa menghubungi adminnya Mas Randy atau Gus Govirin ya kalau ada ini kontaknya juga. Karena kebetulan saya juga nggak yang menangani OPOP-nya langsung, jadi saya agak kurang tahu ya Mas kalau itunya. Baik. Gitu.
Oke, nah kemudian kalau yang lanjut yang terkait dengan materi pricing dari jasanya ini. Berarti ini jasanya les-lesan semacam kursus bahasa ya, bahasa Arab, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, Ya, atau benar, Pak. Semua. Jadi kami spesialnya di bahasa Inggris dan bahasa Perancis, oh, tapi oke. kami juga apa itu me- melakukan membuka juga pengembangan ya, pengembangan Mm-mm, awalnya dari bahasa Inggris dan bahasa Perancis mm-mm. gitu. Kemudian sekarang pengembangan di semua mata pelajaran. Jadi plus bimbel gitu. Oke, siap. Nggih. Nah, mungkin kita mulai dari bahasa dulu kali ya. Nah, nanti Bapak itu coba lihat dulu kalau Darul Ulum Jombang saya pikir bagus ya Pak ya ininya. Soalnya namanya itu terkenal gitu kan Darul Ulum. Nah, dari segi brand Darul Ulumnya itu sudah bagus. Nah, tinggal dari produk-produknya ini harganya itu nanti package-nya seperti apa. Nah, itu nanti Bapak cari dulu persaingannya itu seperti apa. Karena sebenarnya kalau misalnya bahasa Inggris ya, itu kan Jombang sama Pare itu kan nggak terlalu jauh ya Pak. Mungkin kalau orang kursus yang ini tuh, karena Pare itu brandingnya sudah cukup kuat gitu, karena sudah cukup lama gitu ya. Jadi orang-orang tuh biasanya jujukan pertamanya tuh di sana gitu. Ya, seperti itu mungkin Bapak bisa mulai dulu dari yang market lokal-lokal dulu, yang dari Jombang, kemudian atau yang daerah-daerah agak ke timur gitu, misalnya Mojokerto atau ini. Nah, itu yang atau orang-orang yang bisa bolak-balik Jombang, Surabaya misalnya ketika weekend gitu. Nah, itu dia kan kalau ke Pare agak kejauhan gitu. Nah, cukup di Jombang aja ternyata bisa gitu, bisa kursus bahasa Arab atau bahasa Prancis atau bahasa Inggris tadi. Nah, kalau penawaran harganya itu kalau semisalnya kondisinya di Jombang itu persaingannya sudah banyak, eh, ya, itu bisa dilihat dari rata-rata harganya itu biasanya menawarkannya berapa. Tapi kalau misalnya dilihat dari rata-ratanya kok jomplang banget ya, yang lembaga yang ini dia harganya semisalnya eh, 1 bulan itu eh, 2 juta, yang satunya 5 juta misalnya. Nah ini kan agak selisihnya kan lebih dari 100% kan. Nah itu nanti Bapak bisa kasih pakai strategi yang kompetitif eh, based on competition itu. Jadi dilihat dari range harganya itu. Nah, kalau misalnya di tempat Bapak ada menawarkan kelebihan lainnya, itu bisa pakai yang value. Misalnya, kalau les bahasa Inggris itu kan lengkap kan biasanya. Ada yang apa namanya eh, fokus di writingnya, penulisan, ada yang di listening, ada yang speakingnya juga gitu. Nah, tapi kebanyakan orang-orang tuh sebenarnya butuhnya untuk listening sama writing itu atau reading itu sebenarnya orang-orang bisa mempelajari sendiri gitu. Sehingga sebenarnya mereka tuh butuhnya lebih ke eh, les yang speaking gitu misalnya. Nah, itu Bapak bisa menawarkan tersendiri. Nah, nanti eh, yang speaking ini partnernya itu sama siapa aja? Mungkin sama siswa-siswanya yang di Pondok Darul Ulum ini yang paling apa? Siswanya yang paling berprestasi, yang paling jago bahasa Inggris itu nanti bisa dijadikan rekan untuk eh, jadi tutornya gitu istilahnya. Istilahnya kayak eh, satu-satu gitu. Jadi dihadapkan satu-satu, one on one gitu. Itu. Nah, kemudian bisa juga suatu saat, misalnya kalau Bapak di situ ada exchange student yang dari luar, nah itu bisa diajak ngobrol juga sama mereka gitu. Nah, itu itu masuk ke value gitu. Tergantung seberapa banyak kelebihan-kelebihan dari yang Bapak miliki, lembaga Bapak miliki. Kalau lebih banyak itu, maka strategi yang dipilih itu adalah yang value based pricing tadi. Tapi kalau yang jasa yang Bapak tawarkan itu sebenarnya ya sama dengan yang lainnya, maka Bapak bisa pilih yang eh, competition based pricing gitu. Seperti itu. Ya, Pak. Oke, ya ini mungkin menggarisbawahi ya.
Jadi saya di Mm-mm. sini berlaku sebagai alumni sih Pak. Jadi Mm-mm. untuk usahanya. Jadi saya usahanya malah justru tidak di pesantrennya gitu. Mm-mm. Jadi mungkin kalau di OPOP itu kalau nggak salah ada dulu ada bagiannya sosiopreneur gitu nggak sih? Oh iya benar. Sosiopreneur. Jadi kayak saya yang sekarang saya dalam hal ini saya berlaku sebagai alumni yang berpengusaha gitu. Mm-mm. Nah, Oke. kemudian ya, ya, terima kasih Pak pencerahannya. Jadi memang kalau ngomong kompetitor nggak hanya banyak, tapi banyak banget. Iya. Tapi memang kelebihan kami itu mungkin yang bisa-bisa kami garis bawahi yaitu kami itu programnya itu malah justru dari anak-anak. Jadi English for Kids. Jadi banyak customer kami itu justru anak-anak SD, anak-anak TPQ gitu. Karena kami dulu awalnya mengemas program ini yaitu dengan ngaji, ngaji dan bilingual gitu ya. Ngaji TPQ plus bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah kok ternyata disambut positif oleh masyarakat sehingga saat ini kami berkembang mempunyai layanan namanya English Home Tuition. Jadi English Home Tuition itu guru-guru kami yang datang ke rumah-rumah siswa gitu. Dan ya alhamdulillah memang eh, awalnya malah dari anak-anak dari apa itu anak-anak SD gitu nggih. Tapi Mm-mm. ya saat ini alhamdulillah sampai ada sudah ini ya ada TOEFL preparation class juga seperti itu sih Pak. Nggih. Tapi unggulannya memang masih di anak-anak seperti itu. Itu yang mungkin competitors kami di lingkungan sini masih belum banyak. Ya, benar Bapak kalau sampaikan kalau misalkan di Pare gitu itu kebanyakan kan kelas dewasa ya Pak ya. Mm-mm. Maksudnya kayak enggih gitu sih. Nah, kami lebih ke anak-anak memang. Meskipun ada kelas dewasa, cuman peminatnya masih belum banyak. Mm-mm. Yang banyak itu yang justru anak-anak karena ada plusnya. Jadi kita nyebutnya English for Kids plus. Plusnya itu termasuknya ngaji itu. Oke. Nah, itu dari situ sendiri sudah ada value-nya sendiri ya, Pak. Jadi kan private tutor terus langsung datang ke rumahnya masing-masing itu aja sudah cukup value-nya gitu. Kemudian eh, ini kan berarti pengajarannya kan banyak offline-nya juga. Nah, sementara kalau ini Bapak, jadi kalau les bahasa Inggris sekarang itu eh, startup teknologi itu juga banyak mengembangkan. Contohnya kayak di Ruang Guru gitu ya. Ruang Benar, Guru kan dia ada English Academy juga kan. Kemudian ada English First juga. Nah, itu mereka kan bisa online gitu kan, Pak. Nah, benar. bisa online, bisa dari mana saja. Itu oke, itu memang jadi value-nya dia. Tapi orang tua zaman sekarang, Pak, itu juga punya concern bahwa anak-anak itu jangan sering main gadget gitu kan. Atau screen time-nya lah istilahnya itu mengurangi screen time. Nah, Tentang kalau pakai aplikasi gitu kan berarti ya memang mau nggak mau harus pakai gadget juga kan. Nah, dengan pakai gadget itu distraksinya ya mungkin bukannya dia malah buka aplikasi yang untuk belajarnya itu malah dia buka untuk gamesnya juga. Nah, sementara kalau misalnya offline gitu kan berarti langsung kan, memang belajarnya langsung gitu dan lebih minim distraksi. Nah, itu value yang bisa ditonjolkan juga gitu. oke. Jadi eh, belajar tapi tanpa menambah screen time anak. Nah, itu bisa jadi value-nya juga gitu, Pak. Oke. Ya, Pak. Nggih, terima kasih, Pak. Itu emang Siap. concern kami juga. Ya. Siap, monggo ada pertanyaan lain. Sudah cukup, Mas Rosid? Sudah cukup, Pak. Mungkin nanti saya akan hubungi ini nggih, tim Opop ya, chat Oh iya, atau siap. bagaimana. Maksudnya untuk Monggo, monggo. atau bagaimana atau mungkin bisa dijawab langsung ya alhamdulillah. Monggo, Ya, boleh. nggih, karena Nggih, saya pengen tetap berkembang bersama Opop nggih. juga. Nggih, Terima baik kasih. Bapak, saya izin menambahkan untuk dari Bapak sendiri memang benar ada apa program yang sosiopreneur untuk terkait alumni pesantren, nggih. Jadi dari Bapak Ahmad ini untuk usahanya berarti di luar pondok pesantren, nggih, tidak membawa nama pondok pesantren gitu. Ya benar, di Oh, luar nggih. pondok Baik. pesantren. Kalau Insya yang Allah, dulu, nggih, mohon monggo. maaf. Kalau yang dulu saya pakai pesantren. Jadi tapi sekarang mendirikan sendiri, Pak. Nggih, Nggih. baik, insya Allah bisa kami bantu Bapak. Nanti untuk terkait selanjutnya bisa bisa hubungi admin. Nanti kami bantu sampaikan ke Gus Govirin. Seperti itu. Oke. Baik, Pak. Iya, Oke, Pak. Terima kasih, siap. Pak. Sama-sama Bapak. Monggo, apa ada lagi yang ingin didiskusikan dari Bapak Ibu?
Mungkin sudah cukup nggih, Bapak Dali. Oke, Nggih. cukup ya. Baik. Untuk penutup mungkin bisa sebelum kita akhiri. Oke, untuk penutup. Tadi saya lupa menambahkan gitu. Jadi eh, harga ini kenapa kok penting sekali Bapak Ibu? Karena memang dari profit kita itu, profit yang kita hasilkan. Nah, ini studi dari konsultan McKinsey. Jadi bahwa ketika kita menaikkan 1% dari harga, itu kita rata-rata itu bisa menaikkan 8% dari eh, profit margin kita gitu. Jadi eh, menentukan harga ini jangan sembarangan, memang harus ada strateginya juga. Tadi bisa dilihat juga bisa dari kompetitor atau berdasarkan value kita atau berdasarkan eh, based on cost kita gitu. Di awal-awal mungkin karena kita tahunya dari cost kita aja, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu sekalian uji coba juga. Tapi lama-lama kalau bisa Bapak Ibu eh, menentukan harga itu bisa yang value based pricing tadi gitu. Atau bisa dikombinasikan juga gitu. Menurut saya penutupnya itu saja. Semoga Bapak Ibu usahanya semakin lancar, semakin sukses, dan tentunya membawa kesejahteraan untuk Bapak Ibu semuanya dan membawa dampak yang positif terhadap ekonomi sekitar juga gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Dali atas materi terkait pricing strategi. Insya Allah ini akan bermanfaat sekali untuk usaha dari Pondok Pesantren anggota OPOP Jawa Timur. Baik, untuk selanjutnya, untuk pemateri sudah selesai, bisa kita cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dali untuk materi yang disampaikan dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Klinik OPOP seri 20 ini. Insya Allah kita akan bertemu di Klinik OPOP Jawa Timur seri ke-21 minggu depan. Baik, sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.